Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Dakri dengan NIM 2281131532 dari kelas A31 akan menjelaskan tentang pendidikan keluarga. Apa sih keluarga? Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak-anak atau ayah dan anak-anak atau ibu dan anak-anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Keluarga juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang tinggal bersama dan memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang secara sosial diakui sebagai satu kesatuan dan berinteraksi sesuai dengan peran sosial masing-masing. Dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Itu menurut Salvation dan Sellis 1998. Sifat terpenting keluarga. Yang pertama, hubungan suami istri. Ya, hubungan ini harus terjalin dengan baik, ya. Misal ada perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, bentuk perkawinan di mana suami istri itu diadakan dan dipelihara. Yang ketiga, pada umumnya keluarga itu mempunyai tempat tinggal bersama atau rumah bersama. Yang keempat, memiliki atau harta benda keluarga, ya, milik atau harta benda keluarga. Yang kelima, susunan nama-nama dan istilah-istilah tersebut susunan nama-nama dan istilah-istilah termasuk cara menghitung keturunan. Akibat dari pengaruh perkembangan keluarga menyebabkan hilangnya peranan sosial sebagai berikut. Keluarga berubah fungsinya. Tugas mendidik anak diserahkan kepada pihak sekolah. Yang ketiga, bercengkrama dalam keluarga menjadi jarang dilakukan. Tingkatan dalam berkeluarga. Yang pertama ada formative prenuptial stage atau tahapan ini pembentukan sebelum pernikahan, masa di mana individu mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Yang kedua, nuptial stage. Ya. Nuptial stage adalah masa awal setelah pernikahan, ya, menyesuaikan antara suami dan istri, membangun pondasi rumah tangga yang harmonis. Yang ketiga, rearing stage. Rearing stage, tahap mengasuh anak. Ya. Masa pasangan mulai memiliki anak, fokus keluarga bergeser pada pengasuhan, pendidikan anak, pembagian peran antara suami istri. Ya. Tuntutan ekonomi dan waktu tenaga semakin tinggi. Yang keempat adalah maturity stage, ya, tahapan kedewasaan keluarga. Anak-anak mulai dewasa atau keluar dari rumah, ya. Orang tua kembali fokus pada hubungan berdua. Persiapan masa pensiun, mencapai stabilitas ekonomi dan emosional. Faktor pembentukan keluarga.
Faktor pembentukan keluarga di sini untuk yang pertama untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seks, yaitu hubungan antara suami istri. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan sosial, status, dan penghargaan. Yang keempat untuk pembagian tugas, misalnya mendidik anak, mencari nafkah, dan sebagainya. Yang ketiga faktor pembentukan keluarga, yang keempat adalah demi hari tua kelak, yaitu pemeliharaan di hari tua. Bentuk-bentuk keluarga ada 3 berdasarkan pola otoritas. Yang pertama patriarkal, itu keluarga berpusat pada ayah atau laki-laki. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh suami. Garis keturunan, hak waris, dan nama keluarga diambil dari pihak ayah. Yang kedua ada matriarkal. Matriarkal, keluarga berpusat pada ibu atau si perempuan. Keluarga tertinggi dipegang, kekuasaan tertinggi dipegang oleh istri atau ibu. Garis keturunan, hak waris, dan nama keluarga diambil dari pihak ibu. Yang ketiga, equalitarian, ya, atau keluarga dengan kedudukan suami istri sejajar. Jadi suami dan istri memiliki kedudukan dan hak yang sama. Mengambil keputusan dilakukan bersama, mencerminkan nilai kesetaraan gender. Lanjut, bentuk-bentuk keluarga. Ada 3 menurut subsistem sosial. Yang pertama, suami istri. Ya. Hubungan pasangan dalam rumah tangga, yaitu hubungan ini menjadi inti keluarga. Yang kedua, orang tua anak. Nah, hubungan antara generasi tua dan muda. Orang tua berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung anak. Anak diharapkan menghormati, mentaati, dan membantu orang tua. Yang ketiga adalah sibling atau saudara kandung. Adalah hubungan antar saudara. Hubungan antara anak dalam satu keluarga mencakup interaksi bermain bersama, bekerja sama. Hubungan inti penting yaitu mengembangkan keterampilan sosial. 3 peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, kematian. Keluarga sebagai lembaga pendidikan. Ya, interaksi dalam keluarga, yaitu interaksi suami istri, orang tua dengan anak, keluarga dengan keluarga lain. Dari proses interaksi akan terjadi proses belajar, pembinaan, pembimbingan, atau proses pendidikan. Pendidikan dalam keluarga meliputi keyakinan agama, nilai moral, nilai budaya, dan aspek kehidupan kerumah tanggaan. Jadi kesimpulan pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama yang diterima seseorang sepanjang hidupnya. Keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membutuhkan akhlak, kepribadian moral, nilai budaya, dan agama. Dalam keluarga terjadi interaksi antara suami istri, orang tua anak, serta saudara-saudara yang menjadi sarana proses belajar, pembinaan, dan pembentukan karakter. Meskipun perkembangan zaman membuat sebagian fungsi keluarga bergeser ke lembaga pendidikan formal, peran keluarga tetap tak tergantikan karena keluarga adalah fondasi penting dalam bentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan sikap siap hidup bermasyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.